Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lutfi Oktiani, SEMM, selaku dosen mata kuliah metode kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Nabila Subiakti Werdaya dengan NIM 64290, kelas 64601. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek skripsi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metode kuantitatif yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor. Di sini ada bab 1 yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada latar belakang. Dalam organisasi publik seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN di Kota Bogor, tentunya memiliki banyak pegawai. Dari banyak pegawai tersebut, tentunya ada seseorang pemimpin yang ditunjuk untuk membawa pegawainya dalam mencapai tujuan bersama. Selain kepemimpinan yang mampu mengayomi, di Badan Pertanahan Nasional juga diperlukan motivasi kerja yang diberikan baik dari pimpinan maupun dari sesama anggotanya. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam masalah kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerjanya. Kinerja pegawai yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor selama ini terbilang lambat dalam menangani kebutuhan masyarakat berdasarkan banyaknya surat keluhan dari masyarakat yang masuk ke kantor BPN Kota Bogor. Kinerja yang lambat ini tentunya bukan saja masalah dari pegawai itu sendiri, namun juga ada peran dari seorang pemimpin yang tidak maksimal. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan? Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dan manfaat penelitian. Yang pertama ada bagi perusahaan. Bagi perusahaan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai, dan hal ini dimaksudkan agar karyawan dapat meningkatkan kinerjanya baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Yang kedua, bagi penulis. Bagi penulis dapat menambah wawasan atau pengetahuan yang bermanfaat dalam pengetahuan tentang masalah yang ada di perusahaan. Peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi pembaca, khususnya mahasiswa jurusan manajemen SDM yang akan meneliti masalah yang sama. Bab 2 berisikan rumusan teori, kerangka penelitian, dan hipotesis. Pertama ada pengertian kepemimpinan. Menurut Mulyasha dalam Marijaya dan Pasar Ibu 2019, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi orang dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama atau organisasi. Selanjutnya, pengertian motivasi kerja. Menurut beberapa ahli, motivasi didefinisikan sebagai berikut. Menurut Hasibuan dalam Arisante et al. 2019 menyatakan bahwa motivasi kerja adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, pengertian kinerja karyawan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara dalam Marijaya dan Pasar Ibu 2019, bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, prestasi kerja atau prestasi yang akan dicapai seseorang, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Berdasarkan teori di atas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir yang digunakan dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini sebagai berikut. Dapat dilihat dari gambar di sini kepemimpinan X1, motivasi X2, dan kinerja karyawan Y.
Maksudnya adalah sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemimpinan X1 dan motivasi kerja X2, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja karyawan. Berdasarkan sifatnya, hubungan antara variabel tersebut asimetris. Maksudnya adalah variabel independen mempengaruhi variabel dependen, tetapi hubungannya hanya bersifat satu arah. Selanjutnya, hipotesis. Di sini ada H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan BPN Kota Bogor. H2, terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan BPN Kota Bogor. H3, terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan BPN Kota Bogor. Bab 3. Berisi metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor. Adapun jangka waktu dalam penelitian ini adalah mulai dari bulan Mei 2023 sampai Juni 2023. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan tetap Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor yang berjumlah 40 karyawan, dan untuk sampel ditentukan menggunakan rumus Lovin sehingga mendapatkan sampel sebanyak 36 responden dalam penelitian ini dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei, yang dimana pelaksanaannya dengan menyebarkan kuesioner kepada responden untuk kemudian diperoleh datanya dan diolah menjadi sebuah hasil penelitian. Dan menggunakan metode pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 5 nilai. Yang pertama, sangat tidak setuju, itu bernilai 1, tidak setuju bernilai 2, netral atau ragu-ragu bernilai 3, setuju bernilai 4, sangat setuju bernilai 5. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini memakai metode analisis regresi linear berganda, karena penelitian ini menggunakan lebih dua variabel dengan teknik pengujian sebagai berikut. Yang uji validitas, kedua uji reliabilitas, yang ketiga ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji linearitas, uji normalitas, uji hipotesis, uji determinasi, dan regresi. Selanjutnya di sini ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Oke, yang pertama ada uji validitas. Bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa semua variabel, baik kepemimpinan, motivasi kerja, kinerja karyawan, semuanya valid. Itu terlihat dari nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan yang kedua ada uji reliabilitas. Semua variabel, kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan semuanya reliable dilihat dari nilai kurang base alpha lebih dari 0,60. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bisa dilihat dari tabel tolerance kurang dari 0,10 dan VIV X1 dan X2 kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dilihat dari tabel Durbin-Watson sebesar 2,363 dengan menggunakan rumus DU lebih kecil daripada DW, lebih kecil 4 dikurang DU. Jadi nilai DW 2,363 lebih besar dari 1,58 dan kurang dari nilai 4 dikurang DU, yaitu 2,42. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.
Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Dilihat dari kedua tabel tersebut, masing-masing variabel independen terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak di antara angka 1, 0, dan minus 1 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya ada uji linearitas. Dari gambar tersebut, grafik garis mengikuti alur grafik batang, maka dapat disimpulkan penelitian ini linear. Uji normalitas. Bisa kita lihat dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test, dapat dilihat di nilai tes statik yaitu sebesar 0,188, artinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya untuk menguji hipotesis yaitu uji T. Bisa dilihat dari tabel T, variabel kepemimpinan dan motivasi lebih besar dari T hitung yaitu 2,03 dan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05. Dan ada uji F, dilihat dari tabel F pada nilai regression lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 3,28 dan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi ini bisa dilihat dari tabel model Sumeri bahwa R² sebesar 0,766 itu bisa kita kalikan 100% menjadi 76,6%. Yang artinya kepemimpinan dan motivasi kerja mempengaruhi variabel kinerja karyawan, dan sisanya adalah 23,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain kepemimpinan dan motivasi kerja. Selanjutnya ada regresi. Di sini kita lihat dari tabel koefisien, berdasarkan tabel diperoleh persamaan regresi linear berganda, di mana nilai konstan itu 10, 0,59, nilai koefisien X1 itu 0,313, nilai koefisien X2 itu 0,472. Variabel X2 mempunyai pengaruh yang paling besar daripada variabel X1. Dan semua variabel bernilai positif apabila nilai variabel independen ditingkatkan, maka akan mendorong variabel dependennya meningkat atau variabel kinerjanya meningkat. Selanjutnya di sini ada bab 5 yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan atau X1 memiliki pengaruh terhadap kinerja. Hal ini dapat kita lihat dari serangkaian pengujian hipotesis yang telah dilakukan, yaitu dari uji T dan uji regresi berganda. Dengan demikian, dinyatakan hipotesis pertama diterima. Yang kedua, motivasi kerja atau X2 memiliki pengaruh terhadap kinerja. Hal ini dapat kita lihat dari serangkaian uji yang telah dilakukan, yaitu dari uji T dan uji regresi berganda. Dengan demikian dinyatakan hipotesis pertama diterima. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan X1 dan motivasi X2 berpengaruh secara simultan terhadap kinerja. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji F. Dengan demikian dinyatakan hipotesis pertama diterima. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.